Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah project yang juga banyak di request oleh teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa lihat gua bagian komentar YouTube. Beberapa ada yang minta dibahas tentang Cherry ya, Cherry Network gitu loh. Bahas Cherry kok. Oke. Ya kita balas dulu. Oke. Habis itu bahas mana lagi tadi? Jadi ada beberapa yang minta dibahas Cherry ya. Dan sebenarnya Cherry Network ini juga udah lama gue pelajari, udah gue lihat-lihat gitu ya. Jadi untuk Cherry Network ini kurang lebih dia adalah sebuah decentralized file storage atau untuk penyimpanan data ya teman-teman, tinggal baca aja sih sebenarnya di website udah kelihatan. Cherry.network, Hypermedia Hyperdrive Decentralized File Storage Smarter ya. Jadi Cherry Network ini tuh dia belum listing, itu belum lama ya. Dia listing itu belum lama. Teman-teman bisa lihat di CoinMarketCap. Dia udah masuk CoinMarketCap ya, Cherry Network. Tickernya adalah CHER, CHER ya. Di ranking 3.447 CoinMarketCap. Kontraknya menggunakan Binance Smart Chain ya. Jadi dia untuk networknya ini nanti dia punya networknya sendiri, tapi networknya ini tuh belum mainnet, masih dalam tahap proses pengembangan ya, pengembangan. Jadi dia numpang dulu di Binance Smart Chain, tapi nantinya kalau udah launching ya dia akan menggunakan jaringannya sendiri ya, kurang lebih kayak Arweave ya. Arweave kan punya networknya sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk harganya per satu token saat video ini dibuat di angka 0,1745 US dollar. Untuk market cap masih sangat kecil, yaitu di angka 14 juta US dollar. Habis itu di volume transaksinya pun juga 600 ribuan ya, 600 ribuan US dollar. Untuk total supply di angka 600 juta token ya. Total supply 600 juta token, self report circulating supply-nya di angka 82 juta 217.314 share token. Ya, untuk harganya ya memang dia kemarin tuh sempat ketika hype-hype-nya memang ngepamnya tinggi, tapi ini hal biasa ya, hal sangat biasa sekali, mencapai 0,5-an. Habis itu dia lagi saat ini sideways, lagi turun ya. Menurut gue ini wajar kenapa lagi turun, karena memang aplikasinya atau si mainnetnya ini tuh belum diluncurkan. Jadi bisa dibilang ini hanya tergolong konsep karena masih dalam tahap pengembangan, dan ini hal yang sangat biasa terjadi dalam berbagai project kripto. Di awal memang rata-rata adalah ngedam dulu ya. Untuk network marketnya di sini dia sudah listing di Gate.io, di PancakeSwap dan juga Dodo BAC. Jadi teman-teman bisa beli di Gate.io atau di PancakeSwap juga nggak masalah. Oke ya. Nah, kita langsung bahas untuk projectnya. Sesuai namanya Hypermedia Hyperdrive, jadi pada dasarnya si Chair Network ini itu mirip kayak Arware untuk tempat penyimpanan. Nah, sifatnya adalah true ownership, ya otomatis ownership-nya ini jelas siapa gitu loh. Karena ketika kita udah menggunakan uh, networknya dia, maka ketika kita upload sebuah data, maka itu udah jelas punya siapa datanya, yaitu punya kita karena true ownership. Habis itu juga trustless access, jadi semua orang tuh bisa mengakses ya, nggak ada batasan, semua orang bisa menggunakan sifat dari Cherry Network tersebut. Habis itu juga decentralized tentunya, jadi sifatnya si Cherry ini adalah Web 3.0 karena dia benar-benar secara decentralized. Nah, cara kerja gimana? Cara kerjanya ini ada dua, yaitu Cherry Storage. Ini adalah sebuah peer-to-peer file storage ya, di mana nantinya teman-teman bisa melakukan bisa dibilang kalau di kalau di blockchain itu kan sebagai validator, tapi kalau di file system storage seperti ini lebih ke untuk sebagai penyimpanan data lah secara decentralized. Nanti dibagi-bagi data-datanya ke seluruh para sebutannya bisa kita bilang sebagai staking estimator atau cherry node ya. Disebut itu cherry node kayak gitu sebutannya dia. Habis juga ada cherry virtual machine. Virtual machine-nya juga udah jelas, nanti kita bisa menjalankan berbagai smart contract ya di virtual machine-nya dia. Kita bisa membangun berbagai decentralized application ya. Jadi dia mirip konsepnya kayak blockchain juga, kita bisa membangun berbagai dApps nantinya di Cherry Network. Untuk ekosistemnya ini masih ongoing atau coming soon ya. Nantinya ekosistemnya masih coming soon.
kita lihat di bagian building Cherry-nya. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan atau kita bisa pakai di Cherry Network tersebut. Jadi yang pertama adalah deploy Cherry Node. Ini Cherry Node ini ya tadi gue bilang kayak validator aja, tapi sebenarnya kalau untuk file system storage seperti ini, mereka lebih jadinya itu sebagai tempat untuk menyimpan data, ya, untuk menjaga data. Habis itu yang kedua adalah mint non-fungible token, jadi nanti bisa upload dan juga menjual berbagai NFT, ya. Jadi NFT-nya ini tersimpan di file storage-nya dia Web3, berbeda dengan OpenSea yang sifatnya masih semi-centralized, ya. Walaupun ya dia menggunakan cloud juga, tapi ya masih kurang decentralized-nya. Nah, sedangkan Cherry Network ini full decentralized. Habis itu juga ada developer documentation. Ya, untuk developer documentation ini lebih tepatnya ke dokumen untuk berbagai developer mengembangkan berbagai project nantinya atau menggunakan sistem atau fitur dari Cherry Network tersebut. Habis juga ada upload a file, ya ini hal yang biasa yang wajar karena memang fungsi utama dia untuk menyimpan data. Sama yang terakhir adalah access interpretability channel. Nah, ini yang menarik. Jadi dia juga ada dia bisa menyelesaikan masalah interpretabilitas, ya. Jadi bring file to Web3, ya. Jadi Cherry extend a smart contract execution runtime with a native live file system. Ya, jadi intinya kita bisa menjalankan berbagai smart contract ya di jaringan Cherry Network. Seperti itu. Nah, feature-nya apa aja? Yang pertama, energy efficiency. Karena dia sifatnya itu adalah menggunakan konsensus nominated proof of stake, ya, stake ya. Jadi masih POS, sama kayak BSC dan lain-lain, proof of stake. Cuma di sini adalah nominated atau nominasi, ya. Jadi dia lebih hemat energi dibandingkan Bitcoin maupun Ethereum. Karena Bitcoin dan Ethereum itu kan saat ini menggunakan sistem proof of work atau nambang, sedangkan ini proof of stake. Habis juga ada governance, ya. Dia karena sifatnya decentralized, otomatis para holder Cherry atau share itu bisa melakukan voting atau governance untuk eksekusi berbagai proposal yang ditawarkan atau perubahan-perubahan yang akan terjadi pada Cherry Network. Habis itu juga ada seamless, forkless, endless list, dan juga upgradable. Jadi dia sistemnya ini tuh bisa di-upgrade tanpa harus melakukan fork, ya. Dimana kalau teman-teman lihat kan ada Bitcoin itu banyak forknya, sedangkan Ethereum juga banyak forknya, sedangkan ini nggak perlu nantinya ada fork karena dia sifatnya itu upgradable. Habis itu juga ada censorship resistant dan juga dia sifatnya open source, ya. Nah, ini yang menarik, open source. Pokoknya kalau open source ini artinya semua orang bisa memakai dan bisa menggunakan tanpa ada hambatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti dia juga punya explorer-nya sendiri, sama kayak blockchain-blockchain lainnya, punya explorer sendiri namanya Cherry Chain, ya, Cherry Blockchain lah. Ya, jadi ini bisa kita tunggu, ini juga masih coming soon, ya. Jadi ini harusnya sih cukup oke sih, cukup menarik karena sifatnya Web3. Habis itu untuk partner dan investornya ada Gate.io, ada Panda Capital, The Chain Collective, To The Moon Lab, Fari Capital, Darky Capital, Luben Capital, Polkadot, PIFX, Substrap, Seedling, Antigo Ventures, dan lain-lain. Ya, jadi partner ini banyak nih, teman-teman bisa lihat ya, partnernya juga banyak. Oke, dia juga nantinya akan menyiapkan SDK atau Ample sih, sebagai Ample SDK atau tools atau software untuk digunakan para pengembang atau developer untuk menggunakan Cherry Network tersebut, ya, di mana Cherry ini akan didesain itu high throughput, low latency, trustless media operations, seperti itu. Ya, jadi harusnya udah jelas. Lalu nanti juga ada run a Cherry node. Nah, ini ya namanya proof of stake ya. Jadi teman-teman nanti bisa staking Cherry-nya, tapi sekarang belum bisa. Untuk sekarang belum bisa. Nanti ketika dia sudah mainnet, sudah explore udah jalan, nah baru nanti kita bisa mengajukan atau mungkin orang lain mengajukan menjadi seorang node atau Cherry node. Nah, kita nanti sebagai investor kita bisa stakingkan Cherry kita gitu loh. Ya, di sini staking reward itu earn up to 40% APY. Ya, jadi ini auto compound nih. Jadi APY itu mentok 40%. Di sini kita bisa pilih misalnya kalau kita stake itu 1000 Cherry, your tahunannya kalau 40% ya berarti dapat 400 share kan per tahunnya gitu loh. Per harinya dapatnya 1,10. Jadi ini lumayan banget sih. Jadi kalau kita stakingnya banyak ya tinggal dilihat aja hasilnya berapa kayak gitu. Oke. Nah, untuk para validator atau node-nya nanti kerjanya ngapain ya? Kerjanya ya sama kayak validator lainnya sebenarnya ya. Dimana tugasnya adalah melakukan konsensus untuk jaringannya si Cherry tersebut, untuk blockchain-nya. Habis itu melakukan penyimpanan data ya, share idle compute ya. Jadi hardware-nya, jadi nantinya butuh kapasitas hardware yang besar untuk sharing penyimpanan data
ya kayak gitu kurang lebih. Ya sama mengamankan jaringan lah, sama kayak konsensus untuk mengamankan jaringan. Oke. Untuk sosial media dia, untuk Cherry Network di Twitter, untuk di Twitter ini dari Desember 2020 itu 94.000 follower ya. Ini kalau teman-teman lihat juga dia di-follow oleh komunitas sama CyberV ya. Habis itu juga dia juga update ya, memberikan informasi ini terakhir dia ngepost itu 4 jam lalu ya. Apa yang kita bisa ekspektasi dari Cherry ketika mainnet rilis, yaitu adalah deploy a Cherry node, mint NFT, upload dan menyimpan data, sama mengakses interprobabilitas channels ya, dan juga ini sistem hostnya fungsionalis integrate dengan Cherry Chain. Oke, lalu untuk Telegramnya di angka 48.000 member, lalu untuk Discord di angka 20.000 member. Nah, untuk Cherry ini teman-teman juga bisa cek di PoCoin, ya market cap-nya masih 15 juta, harganya 0,17 ya, sama lah dengan coin market cap lah, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi di sini untuk likuiditasnya, kalau yang di PancakeSwap, dia kebanyakan di Binance USD ya. Fullnya di Binance USD, teman-teman bisa cek sini, Cherry Binance USD LP, di angka 277.000 Binance USD, sedangkan yang BNB-nya ini hanya nggak nyampe 1 BNB gitu. Ya, jadi teman-teman bisa beli pakai Binance USD untuk pembeliannya. Ya, ya rata-rata teman-teman bisa cek bagian pengguna itu Binance USD. Oke, ya paling itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Cherry Network ini. Pada dasarnya, ya kita rekap sedikit. Pada dasarnya adalah Cherry Network ini sebuah blockchain, ya, sebuah blockchain, tapi fungsi dasarnya untuk menyimpan data atau file storage secara decentralized. Artinya dia udah Web3, ya Web3 blockchain yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai hal, membangun dApps, membangun aplikasi, DeFi, NFT games, metaverse, NFT marketplace, apapun itu bisa disimpan di Cherry Network. Tapi ingat, ini project masih baru banget dan masih dalam tahap pengembangan untuk mainnetnya. Bahkan tokennya pun juga dia baru listing kemarin kan, belum lama. Jadi artinya adalah ketika teman-teman membeli token ini, pastikan sudah paham dan sadar bahwa ini merupakan project jangka panjang atau long term. Jadi jangan tanya lagi, kok kapan harganya naik, kok kapan dia mainnetnya diluncurkan, kok kapan ini, kapan itu. Ya pokoknya pastikan bahwa kalian sudah mengerti bahwa project ini itu project jangka panjang. Ya karena butuh proses untuk mengembangkan sebuah blockchain, apalagi blockchain ya, itu butuh waktu yang sangat lama gitu loh. Nggak mudah, nggak gampang. Tapi ya kalau teman-teman sabar, pasti akan menikmati hasilnya nanti. Oke, apalagi dia juga punya supply dan juga self-report supply itu juga jelas gitu loh. Oke, ya thank you sudah nonton video ini. Paling sampai sininya penjelasan tentang Cherry Network. Semoga membantu memberikan informasi ke teman-teman tentang apa itu Cherry Network. Ya, semoga dapat gambaran untuk kedepannya seperti apa. Balik lagi ini di Your ya, bukan NFA, jadi bukan not financial advice, bukan ajakan untuk membeli. Silakan lakukan analisa lebih mandiri lagi dengan menonton berbagai konten di channel YouTube yang lain, atau bisa kunjungi sosial media dia untuk bertanya dan mempelajari tentang proyeknya untuk lebih dalam. Oke, kalau ada kritik, saran, komentar silakan tuliskan di bawah, tapi sebaiknya tuliskan di Discord, di grup Discord ya, karena bisa kehapus kalau di YouTube oleh pihak YouTube. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.